Setelah digusur tahun 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kembali kampung akuarium. Keputusan Anies menyediakan hunian warga ini menuai pro dan kontra. Rawan menabrak aturan, kampung akuarium diketahui masuk dalam zona merah kawasan cagar budaya. Berikut laporan Clarissa Radia dan Arif Yunan. Mulai September mendatang, Gubernur Anies Baswedan akan mulai merealisasikan janji politiknya, yakni pembangunan kampung susun akuarium. Namun sembari menanti prosesnya rampung yang ditargetkan pada Desember 2021, sejumlah 350 orang warga masih tinggal di 142 shelter kampung akuarium. Kawasan kampung akuarium menjadi bab tersendiri dalam polemik tata ruang di utara Jakarta. Puncak drama terjadi pada tahun 2016 silam ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu memutuskan penggusuran. Alasannya lahan kampung akuarium ini merupakan cagar budaya milik pemerintah dan menjadi bagian dari kawasan wisata bahari. Waktu berjalan, pemimpin DKI Jakarta pun berganti. Menuntaskan janji politiknya, Gubernur Anies akan membangun kembali pemukiman di kawasan wisata bahari Kampung Akuarium. Dari maket yang dipajang di sekitar lokasi, konsep hunian adalah bangunan bertingkat. Nantinya akan berdiri 5 blok bangunan susun dengan 241 unit tipe 36 di atas lahan seluas 10.000 meter persegi ini. Hari ini bukanlah akhir. Ini baru awal, ini baru peletakan batu pertama. Nanti ketika kita meletakkan batu terakhir, baru pada saat itu kita bisa menyatakan program tuntas. Hari ini kita mulai program itu. Rencana Anies membuat bangunan hunian bertingkat di lahan pemerintah ini pun ditengarai rawan menabrak aturan. Yang menjadi perdebatan, sebagian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan Gubernur Anies salah langkah. Hingga kini kawasan kampung akuarium masih masuk dalam zona merah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, dan Zonasi. Sedangkan menurut Pemprov DKI Jakarta, kampung akuarium masuk dalam subzona milik pemerintah atau P3 yang berarti boleh membangun rumah susun yang diselenggarakan pemerintah. Sementara dilansir detik.com, fraksi Golkar yang mendukung langkah Anies meminta aturan terkait agar lebih dahulu direvisi. Karena hingga kini Perda Nomor 1 Tahun 2014 RDTR dan zonasi belum ada di atas meja para legislator. Terlepas dari pertikaian legalitas, warga eks-gusuran yang masih bertahan menyambut baik rencana pembangunan dan berharap dapat menempati rumah baru milik pemerintah. Fasilitasnya mungkin ya ada taman, lapangan ya, karena kita senang olahraga, ya kan, pasti itulah ada museum nantinya gitu kan. Sudah senang sekali, Mbak. Pokoknya saya rencananya mau jualan lagi. Jadi ada tempat jualan? Ya ada kiosnya katanya. Emang saya tadinya penjualan sembako, jadi ya mudah-mudahan saya begitu lagi. Seneng. Kenapa tuh Teh? Ya dapet rumah bagus, nyaman. Nah, kalau ini kan begini mah aduh. Ini mah banyak 5 saya anak. Rumah begini yang kalau rusun kan nanti kan ada kamar. Tepat pada tanggal 17 Agustus yang lalu, batu pertama pembangunan diletakkan. Tentu beragam pro dan kontra pun juga mewarnai adanya proyek pembangunan dari kampung susun akuarium ini. Salah satunya adalah lokasi kampung yang berada di zona merah, adanya tata ruang dan juga tata lahan. Sehingga lahan ini pun hanya diperuntukkan bagi bangunan pemerintahan dan juga fasilitasnya, bukan untuk bangunan pemukiman. Tentu saja proyek pembangunan dari kampung susun akuarium ini juga bisa memicu adanya pelanggaran perda.